Halo, Shooter Indonesia, nembak yuk. Kali ini kita mau nge-review sebuah unit. Nah, ini udah di depan kita semua. Ditemenin sama Om Firly. Kita bongkar-bongkar lagi nih. Ada unit dari ini apa nih? Umarex IWI Tafor SAR GBBR. Nah, kita ini langsung buka aja ya. Langsung buka ini. Kita liatin dulu boxnya nih. Di depannya ada tulisan Home of apa tuh? Home of Legendary Uzi. Legendary Uzi. Sama ada lambang IWI. Sama ada tadi di atasnya ini ada hologram dari Umarex. Nah, ini dari KWA Group. Dari KWA Group. Ini bagian sisi bawah apa? Sisi samping standar lah. Biasalah ya. IWI. Dan juga di bagian belakang biasalah ada tulisan warning bla bla bla. Yang sangat membosankan. Mari kita langsung buka aja. Buka aja. Wih. Ini dia barangnya. Coba lah, jadiin bisa nggak? Ya, kita keluarin aja deh. Langsung. Langsung keluarin. Sip. Iya. Hati-hati nih. Yang pasti di dalam boxnya kita dapat satu unit. Tadi juga ada ini ya, manual book. Ini apa? BB loader, terus kunci buat style hop up dan style pisir. Bisa dapat lagi. Ini flash hider yang originalnya karena Warna ini kan hitam. sudah pakai yang Tadi udah orange yang orange di tip. unit Orange tempel tip. orange tip sama magazine satu unit. magazine. Wah, Lumayan berat nih. ya coba lihat. Emang terkenal Umarex dan KWA magazine GBBR pasti berat mereka. Ini magazine kayaknya lebih enteng GBB gue dibanding di magazine. Magazinnya berat coy ini coy. Oke, ini barang-barangnya. Kita taruh dulu aja nih. Turunin. Bodo amat sama kardus, yang penting barangnya. Ini dia. Sip. Ini dia unitnya. Kalau dari tampilan samping sebelah kiri ada standar lah, ada tulisan Made in Taiwan. Selektor di sebelah sini. Nggak bidex, selektor hanya dari kiri aja berarti. Oh iya. Kanan nggak ada ya. Selektor cuma di sebelah kiri. Berarti untuk pengguna dengan menggunakan tangan kanan. Di sebelah kiri juga ada charging handle. Terus ada ya beberapa perintilan lah di sini ya. Ada marking IWI juga dan tulisan Tafor. Kalau misal dari sisi sebelah satunya lagi, hap. Nah, tadi udah dibilangin ya. Untuk si selektor tidak ambidextrous, jadi dari sisi kanan sebelah kanan dia nggak ada apa namanya, nggak ada istilahnya selektornya lah. Dan juga di sebelah sini polos-polos aja sih kalau yang sebelah sini. Oh ya, jadi dia untuk style hop up-nya dari sini. Sambil ditarik. Tarik, ini kebuka, baru kita style hop up pakai kunci hop up adjusternya ini. Oke, dan untuk di sisi atas ada Picatinny rail untuk masang optik. Red dot atau scope ya. Yap. Dan Terus, ini pisirnya ada nggak sih? Pisirnya kita udah. Wih, ada pisirnya. Pisirnya pun manis bentuknya. Jadi satu Simple dengan Picatinny railnya, jadi nggak kelihatan terlalu ribet. Benar-benar simple dari bagian atasnya. Tapi kalau misalnya dari segi unitnya sendiri, Berat nggak? ya standar lah. Standar kayak unit-unit airsoft pada umumnya. Kalau di deskripsi web, beratnya 3,7 kg. Tapi ini karena modelnya bullpup gini ya, memang dia berat belakang. Iya. Model berat belakang. Menurut lu gimana? Hehe, sesuatu yang baru buat gue, bro. Iya, berat belakang. Belum lagi kalau pakai magazine pasti lebih berat lagi, bro. Oh iya. Ya nggak, Pak? Serius, magazinnya seberat GBB. Iya sih, Pak. Berat belakang, tapi keuntungannya model bullpup gini kan dia nggak terlalu panjang kelihatannya, tapi chambernya dia agak di belakang di sini. Di belakang, yes. Jadi biasanya chamber itu kan di depan. Trigger guard, ya kan di depan trigger kita lah. Ini mundur, jadi nggak terlalu panjang barrelnya kelihatannya. Tapi aslinya sebenarnya panjang gitu. Oke. Untuk dari magazinnya sendiri standar lah, ada tulisan di sini 556. Terus habis itu ada marking IWI juga nih di bagian bawah.
Di bagian bawahnya polos, nggak ada apa-apa. Kalau di web kapasitasnya adalah 36 BB. 36 butir BB. Ya. 36 BB untuk tembak reaksi cukup. Untuk skirmish oke. Tapi harus bawa berarti 6 mag kali ya. 6 magazin. 6 magazin beratnya ya lumayan lah buat di vest. Berarti lumayan sih ini. Memang ini yang jadi highlight gua kali ini adalah ini magazin berat coy. Berat banget. Dan untuk nah kalau misal dari build-nya sendiri semuanya body plastik. Material oke banget. Material oke. Umarex KWA emang terkenal Plastiknya solid. Plastiknya bagus, solid dia. Dan juga build-nya juga nggak wobbly, nggak ada yang sama sekali nggak ada yang wobble atau koplak-koplak ya istilahnya ya. Biasanya kan kalau misalnya beberapa barang ada yang ditangkap keplek. Ini benar-benar mantep bikinannya. Wah, bosen Wak ngomong terus Wak. Nembak kita. Nembak lah, lagi. Oke, yuk kita langsung tes FPS-nya sama feel-nya pada saat dipakai untuk menembak. Yuk. Sip, sekarang kita coba tes krononya berapa FPS. Oke, krono kita pakai BB 0,2. Save, tinggal 473,1 452,2 472,9 433,8 463. Oke, kita coba nembak biasa ya. Wah, mantap. Kita coba autonya ya. Coba auto sekarang. Mantep Wak. Oh ya, sip ya. Ini mantep. Kuping lo pengang. Mesti pakai earpro. Masa sih? Tapi keren Wak. Kita nembak target ya sekarang ya. Sip. Oke, sekarang kita coba nembak target menggunakan Tavor SAR dari Umarex. Sekarang kita coba full auto. Asik men. Coba Kak Fir. Boleh? Masih ada nggak bibinya? Masih. Habis. Oke. Blowbacknya nggak terlalu keras sih sebenarnya Tiwa kalau menurut gua. Tapi lebih kerasnya adalah suara blowbacknya. Suara blowback tembakannya. Blowbacknya boltnya inilah karena maksudnya. Ya kan? Karena kuping kita nempel di sini dan suara kenceng banget bro. Iya, suara kenceng. Tapi untuk blowback nggak kenceng karena ini juga relatif lebih berat ya. Unitnya berat. Karena ada unitnya berat, blowbacknya sebenarnya kenceng, cuma karena istilahnya mungkin karena diredam sama beratnya si unit, jadi nggak terlalu wobbly, antep. Apa istilahnya kalau antep ya? Oke lah pokoknya. Oke, sip. Ini full auto oke, segala macam single juga oke, akurasi juga oke. Bro, gimana tadi habis kita coba? Kita summary aja langsung berarti ya. Mantap. Kita summary untuk kapasitas BB. Kapasitas BB tadi kita hitung 36 benar sesuai deskripsi. Kalau untuk kita main, gue sih berpikirannya minimum kalau mau pakai ini berarti 6 magazine. Kalau mau sukir 6 magazine kali ya, iya. Karena satu magazine sebenarnya cukup, cuman nembaknya jarang-jarang. Nah,
Jadi kalau misalnya mau aktif tembak-tembakan ya paling nggak 4 sampai 6 lah ya. 4 sampai 6 betul. Sip. Gitu. 4 sampai 6 magazin. Kalau misalnya memang mau dipakai tembak reaksi menurut lu gimana? Tembak reaksi untuk manuvernya maksudnya. Manuvernya bisa enak, gampang, dan kan karena dia bobot jadi ringkes ya sebenarnya ya. Yang agak sulitnya adalah mungkin bukan agak sulit, mungkin karena saya juga belum terbiasa sama tipe bobot ini. Jadi waktu change magazine-nya, to reload-nya itu ya harus ada pembiasaan ya. Iya. Gitu. Sebenarnya nggak susah, bisa karena terbiasa. Karena kita belum terbiasa aja. Terbiasa nih barang-barang kayak gini. Nah, gitu. Kalau misalnya berikutnya dari body, untuk dari body build quality-nya oke banget. Ya. Dari material plastiknya oke, dan beberapa ada material metalnya juga oke. Semuanya firm, nggak ada yang oplak atau nggak ada yang oblak istilahnya. Dan untuk dari beratnya sendiri juga buat gue, karena ini barang yang jarang gue pegang, cukup menantang dari segi beratnya, karena ini unit berat ditambah dengan magazinnya tadi juga berat. Jadi ya untuk unit-unit yang biasanya gue pakai ini lebih berat daripada yang biasa gue pakai. Oke, tapi bukan berarti ini bukan berarti nggak enak loh ya. Nggak enak atau bukan berat banget itu nggak sebenarnya. Jadi kebiasaannya adalah mungkin Rian biasanya pakainya yang ya, model-model M4 M4 ya. Oke. Model M4, dan juga ya namanya juga gue masih main AEG kan, bodi plastik, isinya masih gearbox ya. Jadi ketemu GBBR sebenarnya happy, cuma ini berat. Tapi bukan berarti yang tadi gue bilang, bukan berarti berat itu menjadikan barang ini jelek, enggak. Karena yang namanya orang juga pasti kan ada yang senang dengan berat yang seperti ini, senang yang enteng, yaitu semuanya balik lagi ke selera masing-masing. Betul. Selera masing-masing. Betul banget. Nah, terus kita lanjut ngomongin tentang power. Power FPS. joule-nya. Nah, FPS-nya. Tadi kita udah coba FPS-nya. Gue amazed banget sih sama FPS-nya, men. 4 paling tinggi di 470 something ya. 470, 480 bonus tadi? 480 ya? 480. Paling tadi rendahnya di 440. 440-an. Ya kan? Sekitar 440-an. Nah, jadi untuk unit out of the box dengan FPS di atas 440 ya kurang lebih ya. Tadi kan kita ambil 5 kali tembakan tadi kurang lebih. Betul. 5 kali tembakan sekitar 440 paling rendah, dan paling tinggi di 480. Ini powerful banget unitnya. Jadi buat teman-teman kalau mau main pakai unit ini berarti carinya outdoor kali ya. Iyalah. Jadi nggak mungkin kita main indoor atau CQB itu pakai unit ini karena powernya terlalu over lah ya. Kita juga kan main bukan buat nyakitin temen ya. Iya, kita kan main sama temen ya. Iya benar. Main sama teman. Buat fun kita. Ya, dan juga ada beberapa regulasi dari induk-induk organisasi. Ya. Jadi tolong diperhatikan karena ada beberapa induk organisasi menetapkan FPS tertentu untuk bisa bermain di grupnya mereka. Jadi untuk unit ini tapi jangan takut, Wak. Jangan takut karena seperti biasa. Iya. KWA ini mereka pasti akan mengeluarkan NPAS. Benar, pakai NPAS. Pakai NPAS. Jadi dia pasti akan bisa mereduce si powernya itu. Ya. FPS-nya bisa di setel, jadi bisa dikurangin. Ya. Alatnya namanya NPAS. Benar. Kita nggak jual ya tapi ya. Nah, tapi kalau misalnya mau cari NPAS bisa cari di seller-seller atau tuner-tuner yang pasti ngerti lah namanya GBBR NPAS GBBR. Nah, pasti ada karena memang untuk mengkompensate atau mengatasi FPS yang tinggi tadi. Jadi bisa diturunin FPS-nya, bisa main dengan FPS yang friendly ke teman-teman, terutama main di CQB. Betul. Bisa main di indoor jadinya ya. Main di indoor. Nah, kalau misalnya untuk dari maneuverability-nya menurut lu gimana nih unitnya? Ya itu tadi yang gue bilang kan karena ringkes, jadi sebenarnya simple, enak, nggak panjang, tapi akurasi juga pasti yahut karena innernya dari sini ke depan. Yes. Gitu. Dan ringkes tadi banget. Pas lu tadi nyoba nembak menurut lu gimana? Blowback-nya? Nah ini blowback-nya ini Yahutnya adalah dia blowback-nya suaranya yang kencang, bukan blowback-nya yang kencang. Suaranya kencang banget, karena kuping kita pas banget di sini kan, pas banget di samping sini. Ya. Nah, dan boltnya pas di sini, jadi emang hentakan pergesekannya si bolt itu pas di samping kuping kita pas banget. Di samping kuping. Gitu. Kalau hentakannya si blowback sendiri nggak terlalu kencang,
enak, reduce sama si berat unit ini. Benar. Itu juga yang gue rasain tadi. Tapi ya suaranya kencang. Suaranya kencang. Mungkin kita harus pakai earpro, bro. Pakai earpro tapi ada GBBR. Tapi ya sebenarnya ya kalau misalnya untuk suara GBBR aja nggak terlalu inilah ya. Nah, dan juga tadi bener kata Om Firly tadi, pada saat gue coba nembak juga blowbacknya itu feel-nya lebih apa ya, lebih sebenarnya nggak jinak blowbacknya, tapi karena dia dikompensate atau bisa diredem sama beratnya si unit ini, jadi jinak banget, nggak terlalu liar blowbacknya. Iya, ya jadi kan? jinak banget malah. Enak dan feel-nya. Jadi di badan tuh apa ya, kalau misalnya emang seneng feel nembak asli beneran gitu ya, antep feel-nya. Iya. Nah, dan juga untuk masalah akurasi tadi juga kita nggak sempat nyoba di jarak yang panjang banget, tapi untuk jarak tertentu pisau depan pisau belakang nitik kok. Dari akurasi oke, jalannya lurus. Paling itu aja dari kita ya. Itu aja palingan ya. Jadi summary-nya ini bisa dipakai, sangat bisa. Sangat bisa dipakai. Dan Sangat apakah bisa. worth to buy? Harganya berapa ya, Wak? Oh, tapi ini barang badul soalnya. Jadi barang bawa aja dulu. Jadi kita nggak tahu. Kita belum tahu nih harganya berapa. Belum dibisikin harganya dari penjualnya. Tapi thank you banget dari Toysaurus yang udah provide kita unit ini. Kalau teman-teman mau tahu harganya berapa, nah bisa langsung cek aja deh langsung Di deskripsi ya. ke Toysaurusnya, di deskripsi nanti kita cantumin, dan juga nanti teman-teman bisa lihat video di sini nih. Nah, ini adalah video kita ngobrol-ngobrol sama Toysaurus. Nah, jadi teman-teman bisa langsung ke sana cek unitnya. Nah, ini masih statusnya badul. Jadi kata Toysaurus udah bawa aja dulu, bro. Nah, ini makanya cepat-cepat mau kita review, mau kita balikin. Kalau lama-lama nanti jadinya yang balikinnya duit. Oke. Paling itu aja gitu dari aja. kita. Sip. Jangan lupa like dan subscribe dan di-share ke teman-teman yang lain supaya mendapatkan manfaat dari informasi yang kita sampaikan kali ini. Karena jangan sampai beli kucing dalam karung, karena kita nggak beli kucing dalam karung, tapi kita beli unit airsoft. Oke, itu aja dari kita. Shoot di Indonesia. Nembak yuk.